Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Marcelina Sambule dengan NIM E3212431. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan kepada petani dengan materi saya, yaitu nitrogen sebagai jantung pertumbuhan tanaman. Sebelum kita masuk ke dalam materi itu, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu nitrogen. Nitrogen adalah unsur hara makro utama yang paling dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kalium dan fosfor. Kenapa demikian? Karena nitrogen berperan sebagai bahan bakar utama untuk pertumbuhan vegetatif, daun dan batang, dan merupakan kunci kehidupan bagi tanaman. Kita bisa mendapatkan unsur nitrogen itu melalui pupuk urea atau melalui pupuk organik dan hijau. Fungsi dari nitrogen itu sendiri, pertama, nitrogen sebagai pembantu daun dan batang vegetatif, di mana nitrogen bertanggung jawab langsung atas pembentukan daun, cabang, dan batang yang kuat. Tanpa nitrogen, tanaman tidak bisa tumbuh besar. Yang kedua, fungsi keduanya yaitu pembuat klorofil. Nitrogen sebagai kunci dari klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil adalah pabrik makanan bagi tanaman. Semakin hijau daun, semakin banyak makanan yang bisa diproduksi. Yang ketiga, sebagai pembentuk protein. Nitrogen juga sebagai bahan dasar untuk membuat protein dan enzim penting dalam tubuh tanaman yang mengatur seluruh proses kehidupan. Selanjutnya ada penyakit kuning akibat kekurangan nitrogen. Jadi, gejala yang bisa kita lihat jikalau tanaman tersebut kekurangan nitrogen, yang pertama yaitu daun tanaman berubah menjadi kuning kehijauan hingga kuning pucat. Gejala kuning mulai dilihat dari daun-daun tua, daun bagian bawah atau pangkal. Kemudian ada batang kurus dan kerdil. Pertumbuhan tanaman yang lambat, batang kurus, dan tanaman tampak kerdil. Yang ketiga ada jumlah anakan sedikit. Pada padi jumlah anakannya menjadi sangat sedikit. Kemudian ada juga gejala jika tanaman tersebut mengalami kelebihan nitrogen. Yang pertama ada terlalu subur. Daun berwarna hijau tua kehitaman. Kedua ada rentan roboh. Batang menjadi lunak dan rapuh, mudah roboh atau rebah saat diterpa angin dan hujan deras. Ketiga, dia menarik hama. Pertumbuhan yang terlalu lunak disukai oleh beberapa jenis hama, misalnya wereng. Wereng itu akan tertarik pada tanaman kita karena tanaman kita itu adalah tanaman yang sehat, di mana dari situ mereka bisa menghisap unsur hara. Berikut adalah ciri-ciri tanaman tersebut mengalami kekurangan dan kelebihan nitrogen. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian ada waktu terbaik memberi nitrogen. Pertama, fase awal. Fase awal yaitu vegetatif. Nitrogen harus diberikan saat tanaman sedang giat-giatnya membentuk daun dan batang. Beri nitrogen saat tanaman terlihat mulai kekurangan nitrogen, mulai ditandai dengan mulainya menguning di daun bawah. Selanjutnya ada strategi efisiensi pupuk urea. Saya jelaskan sedikit kenapa di sini saya mengambil pupuk urea. Karena pupuk urea itu mengandung banyak sekali kandungan nitrogennya. Strategi pertama ada dosis bertahap. Jangan berikan semua pupuk urea dalam satu waktu. Biasanya banyak sekali petani yang memberikan dosisnya itu berlebihan. Itu akan menyebabkan dia kelebihan nitrogen. Itu sangat tidak baik. Kemudian ada campur dengan organik. Tambahkan pupuk organik, kompos atau kandang. Karena pupuk urea ini mengandung pupuk kimia, jadi kita bisa tambahkan dengan pupuk organik agar pupuk juga bisa didapatkan dari pupuk organik dan non-organik juga. Kemudian ada tanaman legume atau kacang-kacangan. Tanaman seperti kacang-kacangan memiliki kemampuan unik untuk menangkap nitrogen udara dan penyimpanannya di akar
atau bintil akar. Sekian penyuluhan dari saya. Berikan nitrogen secukupnya, tepat waktu, dan jangan lupakan bahan organik agar nitrogen yang dibeli tidak terbuang sia-sia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.